Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, di pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan kita masih berada pada bab atau pembahasan mauqifuhum iza as-sahabah, yaitu sikap para ulama ahlul hadis terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Kita lihat telah berlalu pembahasan atau ucapan daripada Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahallah tentang betapa tingginya kedudukan para sahabat sehingga ahlul hadis berpandangan untuk menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Demikian pula ahlus sunnah, ashabul hadis, mereka berpandangan bahwa selalu berusaha membersihkan lisan-lisan mereka dari menyebutkan atau membicarakan hal-hal yang terkandung padanya kekurangan dan aib bagi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Serta ashabul hadis, mereka berpandangan bahwa adanya tarahum ala jami'ihim wal muwalata likafatihim, yaitu adanya doa memohon rahmat kepada mereka, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan berloyal kepada mereka, berwala kepada mereka. Naam. Kalau kita bicara tentang nas-nas dalam permasalahan ini, terlalu banyak sekali yang menunjukkan tentang keutamaan dan tingginya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi kepada mereka dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu, yaitu orang-orang yang awal, yang pertama dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai-sampai telah datang, ya, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, begitu juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya,
beliau mengeluarkan ya ucapan daripada apa perkataan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata bahwasanya la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna maqama ahadihim sa'atan afdalu min amali ahadikum umurah. Janganlah kalian mencela mencaci para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ridwanullahi alaihi majma'in. Kenapa? Karena fa inna maqama ahadihim sa'ah, karena kedudukan salah seorang di antara mereka sesaat saja, ya beberapa waktu saja, ya bersama Rasulullah itu afdalu min amali ahadikum umurah. Itu lebih utama daripada amalan salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya, ya, sepanjang hidupnya. Kedudukan yang begitu tinggi, ya. Sampai-sampai telah berlalu kita sebutkan beberapa kisah, di antaranya kisah sahabat Hatib bin Abi Baltah, ya, di mana karena kisah itulah Rasulullah mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian mau karena aku telah mengampuni kalian, kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis tersebut, hadis qudsi, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Baik, itu beberapa hal yang perlu kita pahami secara mendalam tentang kedudukan para sahabat. Kenapa ya ikhwan? Apa pentingnya kita bicara tentang kedudukan sahabat, dan apa pentingnya kita bicara tentang menjaga lisan daripada ya membicarakan hal-hal yang mengandung unsur-unsur pendiskreditan terhadap mereka, ya, mengucilkan, mengkecilkan mereka, mendiskreditkan mereka, dan bahkan mungkin menetapkan mereka dari tempat yang utama ke tempat yang tidak utama. Kenapa? Karena alasan paling mendasarnya adalah, ya, alasan logis yang paling mendasar itu bahwa mereka sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang menerima agama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Mereka menghafalnya, mereka menjaganya, mereka mengamalkannya, ya, sehingga merekalah yang mengajarkannya kepada umat setelah mereka. Sehingga kalaulah mereka ini kedudukannya dikucilkan, kedudukannya didiskreditkan, mereka dituduh dengan hal-hal yang macam-macam, otomatis ilmu yang mereka ambil dari Rasulullah itu gugur, tidak diterima nantinya. Nah, ketika ilmu yang diambil oleh mereka dari Rasulullah itu gugur, tidak diterima, maka disitulah akan hancurnya agama ini. Karena ketika para sahabat yang sanad-sanad terbaik yang mengambil agama dari Rasulullah ini sudah kita tidak percaya, kita sudah tidak percaya dengan mereka, maka otomatis orang mau mengambil agama dari Rasulullah itu putus. Nah, ketika putus, maka disinilah kehancurannya agama. Kehancurannya apa? Agama. Oleh sebab itu, para orientalis dan orang-orang yang membenci tentang Islam, mereka masuk menyerang Islam itu tidak secara frontal langsung kepada Islam, tetapi mereka menyerang sanad-sanad agama di dalam Islam. Mereka menyerang narasumber-narasumber, pembawa-pembawa agama di dalam Islam. Mereka serang dulu paling pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Diserang, itu yang diserang. Apa tujuan mereka? Ini kalau sahabat ini sudah cacat, otomatis ribuan hadis yang dibawa oleh dia itu tidak diterima. Ya, kalau ribuan hadis yang tidak dibawa oleh dia itu tidak diterima, maka kesempurnaan agama ini akan dipertanyakan. Ya, kita akan mencari masalah ini, tidak ada masalah ini, tidak ada masalah ini, tidak ada. Ini hadisnya dari si fulan, oh enggak diterima. Ini hadisnya si fulan, enggak diterima. Akhirnya apa? Agama ini tidak ada lagi sumber pembawanya, tidak ada lagi referensinya. Itu tujuan paling utama. Maka ashabul hadis memandang, oh ini adalah perkara yang sangat bahaya. Ya, oleh sebab itu agama ini harus dijaga. Nah, salah satu bentuk penjagaan terhadap agama adalah menjaga etika dan adab terhadap para pembawa agama. Mulai dari kalangan para sahabat, kemudian kalangan para tabi'in, kemudian pengikut-pengikut mereka, kemudian ulama-ulama ashabul hadis, kemudian sampai pada para ulamanya, sampai pada para mubaliknya dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan salah satu bentuk
penjagaan terhadap agamanya Allah Jalla wa Ala. Taib. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sabuni mengatakan begini dalam kalimat yang baru ya. Kata beliau, wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi radhiyallahu anhunna wa du'a'u lahunna wa ma'rifata fadlihinna wal iqrara bi annahunna ummahatul mu'minin. Ya, kata beliau selanjutnya pada bagian yang terakhir dari bab ini, yaitu demikian pula ashabul hadis berpandangan ya. Ashabul hadis berpandangan ta'dhima qadri azwajihi radhiyallahu anhu. Untuk apa? Mengagungkan ya kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengagungkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, fitnah-fitnah yang paling pertama terjadi di dalam Islam ini, penyerangan, bentuk-bentuk penyerangan terhadap agama, itu di samping penyerangan terhadap para sahabat secara umum, itu ada penyerangan terhadap istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Rafidhah, di mana mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam ya, mulai dari orang munafik dalam cerita ifki sampai kemudian pada orang-orang Rafidhah yang kemudian membesar-besarkan persoalan ini dan semakin menjadi-jadi tuduhan-tuduhan mereka. Maka padahal Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang di antara istri-istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau kita mau mereka mau melakukan pendiskreditan misalnya ya, yang lebih jujur lagi ya, mungkin serangan itu lebih masih sinkron dengan kaidah-kaidah yang mereka bangun itu. Serangannya dilakukan kepada Hafsah misalnya. Kenapa? Karena kan sudah di atasnya itu mereka menyerang mati-matian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya kan? Menyerang mati-matian Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai Abu Lu'lu al-Majusi yang menikam Umar bin Khattab dalam keadaan salat subuh itu. Nah, dengan sebab itulah Umar bin Khattab wafat beberapa hari kemudian, yaitu mereka puji dan mereka anggap pahlawan. Dan mereka berdoa supaya mereka ditempatkan bersama dengan Abu Lu'lu al-Majusi. Nah, maka kita katakan, kalau begitu supaya sinkron turunannya itu harus mereka gencar juga melakukan penghinaan terhadap Hafsah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Hafsah adalah putrinya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam kondisi dia adalah istri Rasulullah. Tetapi kenapa dari Umar mereka tidak turun? Ya, Hafsah mendapatkan, tetapi tidak sebagaimana kerasnya mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Umar mereka pindah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Sebenarnya ini mereka ingin mencari-cari pondasi-pondasi agama yang paling kuat untuk dirobohkan. Untuk apa? Dirobohkan. Nah, kalau Hafsah dengan Aisyah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis apa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi serang yang paling banyak dulu supaya sekian banyak pondasi agama ini hilang gitu. Ya. Sekian banyak pondasi agama hilang. Itulah intrik-intrik mereka. Maka ahlu sunnah jauh berpandangan ya. Jauh pandangan-pandangan mereka, dan pandangan-pandangan mereka dibangun di atas nas-nas Alkitab dan Sunnah. Maka mereka melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga agama. Maka terbangunlah kaidah-kaidah yang baku dalam pelajaran-pelajaran akidah bagi ashabul hadis. Paham ya? Maka di situ kita lihat setelah mereka berbicara tentang sahabat secara umum, mereka juga berbicara tentang istri-istri Nabi secara khusus. Padahal kalau kita bicara sahabat saja, itu sudah masuk di dalamnya istri Nabi apa belum? Sudah masuk. Begitu juga ketika kita bicara tentang ahlul bait, ya, sudah masuk di dalamnya istri Nabi apa belum? Sudah masuk. Tapi kemudian istri Nabi ini dikeluarkan dalam pembahasan yang khusus lagi. Ini artinya apa? Perhatian yang khusus dan takkid, penegasan. Penegasan tentang kedudukan mereka radhiyallahu taala anhunna. Naam. Kata beliau, wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhunna. Ya, demikianlah ashabul hadis berpandangan bahwa mereka mengagungkan, ya, yakni mereka ta'zim terhadap kedudukan, mereka menghargai, ya, kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa du'a'u lahunna ma'rifata fadlihinna wa ma'rifata fadlihinna, dan mereka berdoa kebaikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'rifata fadlihinna, dan mereka mengetahui, memahami, menyadari tentang keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ad-du'a, kalau kita baca teks-teks, ya, teks-teks hadis atau ayat, kalau doa itu digandengkan setelah itu kata-kata apa, huruf la, ad-du'a'u lahunna, ya, itu lam, itu maksudnya adalah doa kebaikan. Kalau ad-du'a'u ala, itu maksudnya doa keburukan, ya. Nah, jadi di sini ad-du'a'u lahunna, doa kebaikan, ya, kepada mereka. Wa ma'rifata fadlihinna, dan menyadari apa, memahami, ya, tentang keutamaan mereka. Wal iqrara bi annahunna ummahatul mu'minin, dan menetapkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummahatul mu'minin. Hal ini jelas sekali, ya, di dalam ayat surat Al-Ahzab itu Allah berfirman, wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, ya, yaitu istri-istri Nabi itu adalah apa? Ummahatuhum, ya, ibu-ibunya kaum mukminin. Nah, ini kalau bicara tentang kedudukan istri-istri Nabi, itu masuk dalam pembahasan juga tentang apa? Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, istri-istri Nabi itu bagian dari ahlul bait, Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada kita tentang ahlul bait, Itu apa kata Rasulullah? Ala ayyuhan nas innama ana basyarun yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi faujibu. Ya, wahai manusia, aku ini manusia biasa. Ya, hampir saja tiba, ya, datang kepadaku utusan Rabbku, yakni malaikat, ya, pencabut nyawa, sehingga aku akan terima, ya, apa, malaikat tersebut, yakni hampir dekat waktu kematianku, begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah, padanya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih, maka ambillah kitabullah itu dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis itu dijelaskan wa hatta ala kitabillahi wa raghaba fih, yaitu Nabi apa, memotivasi para sahabat supaya berpegang teguh dengan kitabullah. Beliau terus menerus memotivasi mereka, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlu baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Perkara kedua yang aku tinggalkan kepada kalian itu adalah ahli baitku. Maka aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian tentang Allah, ya, terkait dengan ahli baitku. Aku ingatkan kalian apa? Kepada Allah tentang apa? Ahli baitku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang. Dan istri-istri Nabi itu apa? Berada dalam golongan sebagai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat pada praktik kehidupan salaf, ya. Kalau kita lihat pada perjalanan kehidupannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu tampuk kekuasaan beralih kepada Umar bin Khattab, itu kita lihat dalam pemerintahan kedua khalifah ini mereka benar-benar sangat mengedepankan keluarga Nabi daripada keluarga-keluarga mereka, ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam beberapa riwayat itu, ya, bahwa Umar bin Khattab itu beliau lebih mengedepankan Usama maula Rasulullah itu daripada anaknya sendiri Ibnu Umar, ya, daripada Ibnu Umar. Jadi beliau lebih mengedepankan.
Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata begini, kata Abu Bakar As-Siddiq, walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Ya, kata beliau, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu demi Allah, demi jiwa yang zatku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada apa? Membangun hubungan dengan kerabatku sendiri. Artinya bukan berarti kerabatku itu kerabat beliau diabaikan, tidak, tetapi kalau mau menggunakan skala prioritas, skala paling utama, maka beliau lebih mengutamakan apa? Kerabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nah, bahkan sampai Umar bin Khattab itu radhiyallahu taala anhu itu cerdas sekali ya. Cerdas dan luar biasa sekali dalam membaca peluang untuk meraih keutamaan demi keutamaan. Ya, kalau kita lihat kan, salah satu bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal ya. Bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal itu misalnya apa? Saudara kita ya, atau orang tua kita misalnya. Kalau sudah meninggal, bagaimana kita berbuat baik kepada dia? Ya, salah satu bentuknya adalah kita menyambung hubungan dengan orang keluarganya ya. Kita menyambung hubungan dengan keluarganya. Kita berbuat baik kepada sahabat dekatnya, ya nih, dia dulu semasa hidup punya sahabat dekat ya. Ya, kita bergaul dengan dia baik-baik, kita apa, jaga hubungan dengan dia sebagaimana orang tua kita itu dulu dia jaga hubungan dengan sahabatnya itu. Ya, ini amalan-amalan yang bermanfaat untuk apa? Orang tua. Nah, Umar bin Khattab ketika memandang dalam kehidupan Rasulullah, ini disadari ya, disadari oleh para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam urusan cinta itu beliau sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, begitu Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, itu beliau menetapkan adanya apa? Mukafaah, adanya insentif ya kepada istri-istri Nabi yang diambil dari Baitul Mal. Itu beliau menetapkan untuk Aisyah itu lebih gitu, lebih. Padahal kalau bicara tentang istri Nabi, anaknya Umar bin Khattab juga istri Nabi. Iya. Hafsah istri Nabi, ya. Tapi di sini apa? Bentuk pengagungan Umar bin Khattab kepada Rasulullah bukan hanya kepada istri, tapi dia pandai melihat di antara istri ini mana yang paling apa dicintai oleh Rasulullah, dia berbuat baik kepadanya. Artinya dengan apa? Keinginan, harapan bahwa ini adalah bentuk takdimnya dia, berbuat baiknya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mafhum ya ikhwan? Taib. Sampai di sini paham ya? Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu kata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, la tadkhulul jannah bi amalin. Nah, jadi tidak masuk surga itu semata-mata dengan amal ya. Tidak masuk surga semata-mata dengan amal. Artinya begini, ini bahasan yang sudah sering kita lewat ya dalam pelajaran-pelajaran akidah beberapa waktu ini dan yang lalu-lalu kita telah melewati. Tetapi di sini ada satu bab yang apa cukup luar biasa sekali ya. Ada satu pembahasan, satu kaidah yang cukup luar biasa sekali. Ya, di sini kata Al-Imam As-Sabuni begini, ya surga itu tidak dimasuki hanya dengan apa bekal amalan semata-mata ya. Dan sudah berlalu kita katakan bahwa surga itu, amalan itu bukan harga surga. Amalan itu bukan harga surga. Artinya surga tidak bisa dihargai dengan amalan. Surga tidak bisa dihargai dengan amalan. Jadi kalau orang itu dia beramal semata-mata, maka amalannya semata-mata itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Lalu kita katakan, Ustadz, kalau begitu bagaimanakah? Ada hadis-hadis yang Nabi mengatakan begini, mangkala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat ya kama jaa fil hadis ya. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Atau bisa jadi seperti sabda Nabi yang ada di dalam hadis Anas bin Malik ya. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Yaitu apa? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan sahabat, lalu marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Ya, para sahabat lewat dengan jenazah, maka para sahabat yang ada itu, ada orang-orang lewat dengan jenazah lalu
Ketika itu mereka puji orang, ya mereka, oh orang ini dia baik ya, dia baik, dia demikian demikian. Mereka puji jenazah itu dengan kebaikan. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, wajabat. Kemudian kata Anas bin Malik, "Tsumma marru bi janazah bi ukhra fa athnau 'alaiha syarran." Kemudian tidak lama datanglah orang-orang itu bawa jenazah yang lain. Maka ketika mereka bawa jenazah yang lain ini, yang hadir ketika itu dengan Nabi itu memuji orang ini, mengatakan orang ini dengan apa? Keburukan-keburukan ya. Dia orang ini dia dalam kehidupannya itu dia demikian demikian, disebutkan dengan keburukan-keburukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Nabi mengatakan wajabat. Ketika mendengarkan ini, ada orang dipuji dengan kebaikan, Nabi katakan wajabat. Ada orang dipuji dengan keburukan, Nabi katakan wajabat. Maka Umar bin Khattab yang ada hadir ketika itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, ya Rasulullah, ma wajabat? Apa yang dimaksudkan dengan wajabat ini? Ya, ini orang lewat puji kebaikan, Rasulullah katakan wajabat. Orang lewat puji keburukan, Rasulullah katakan wajabat. Apa itu wajabat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza athnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah." Orang ini dia lewat, kalian puji dia dengan kebaikan, maka wajib bagi dia surga. Artinya dia layak untuk mendapatkan surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, dan orang ini dia lewat lalu kalian puji dia dengan keburukan-keburukan, fa wajabat lahul nar, maka wajib bagi dia, tetapkan kepada dia adalah neraka. Begitu kata Rasulullah. Wa antum syuhadaullahi fil ardi. Ya, kalimat. Wa antum syuhadaullahi fil ardi. Dan kalian ini adalah saksi-saksi Allah di bumi. Dan mungkin ketika kita katakan bahwa amalan tidak bisa memasukkan manusia ke dalam surga semata, lalu bagaimana dengan hadis-hadis ini? Bagaimana dengan apa? Hadis-hadis ini. Baik. Sebelum kita jelaskan beberapa hal penting berkaitan dengan hadis-hadis ini, kita baca di sini keterangan Al-Imam As-Sabuni. Kata beliau begini. Ini masih ada waktu ya. Nah, berapa menit lagi ini? Baik. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahul jannah wa in kana amaluhu hasanan wa ibadatuhu akhlasal ibadat wa ta'atuhu azka at-ta'at wa tariquhu murtada. Kata beliau begini, ashabul hadis, ahlus sunnati wal jamaah, itu mereka berkeyakinan dan mereka bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang pasti memperoleh jannah, atau tidak ada seorang pun yang dijaminkan kepadanya secara otomatis dengan surga. Dijaminkan kepadanya secara otomatis dengan surga. Wa in kana amaluhu hasanan, meskipun amalannya itu sangat baik, wa ibadatuhu akhlasal ibadat, dan ibadahnya itu sangat ikhlas, wa ta'atuhu azkat ta'at, dan ketaatannya itu adalah semurni-murni ketaatan, wa tariquhu murtada, dan jalannya itu diridhoi. Artinya kalau orang itu hanya bermodalkan ketaatannya, bagaimanapun ketaatannya, ibadahnya, bagaimanapun ibadah yang dia lakukan, keikhlasannya, bagaimanapun keikhlasannya, perjalanan hidupnya, bagaimanapun dia berada di atas perjalanan hidup yang diridhoi, kalau modal ini semata-mata, itu tidak ada seorang pun yang dapat dipastikan secara otomatis bahwa dia itu surga. Begitu. Paham ya? Tidak dapat dipastikan secara otomatis bahwa dia itu surga. Illa an yatafaddalallahu alaihi fayujibaha bimannihi wa fadlihi. Melainkan dia itu mendapatkan surga itu karena karunia Allah Azza wa Jal dan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Idz amalul khairil ladzi amilahu lam yatayassar lahu illa bitaysirillah azza wa jalla azza ismuhu falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar walau lam yahdihi li fi'lihi lam yuhdalahu abadan bijuhdihi wa jaddihi. Perhatikan di sini.
Kata Imam As-Sabuni begini, karena amalan kebaikan yang dilakukan olehnya itu, ya, dia tidak akan mudah untuk melakukannya, melainkan dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Ya, amalan kebaikan seikhlas apapun yang dia lakukan, amalan ketaatan setaat apapun yang dia lakukan, ibadah sebagus apapun yang dia lakukan, itu semua dia tidak bisa melakukannya, ya, melainkan dia tidak bisa mudah melakukannya, tidak bisa ringan melakukannya, melainkan karena Allah mudahkan dia untuk melakukannya. Ya, jadi itu berarti dia bisa beramal itu karena karunia Allah, dia bisa beramal itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan dirinya semata-mata, gitu kan? Bukan hanya kehebatan dirinya semata-mata. Falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Seandainya Allah tidak mudahkan dia, maka dia tidak bisa mudah untuk melakukan amalan. Kalau Allah tidak mudahkan dia, dia tidak bisa mudah melakukan amalan. Ya ikhwan, demi Allah, seseorang itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah, dia tidak bisa mudah untuk beramal. Walaupun dia itu tahu, Yahudi kurang apa pengetahuan mereka? Ya, Yahudi kurang apa pengetahuan mereka? Ada orang-orang yang mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, ya, yang mereka itu paham ini, mereka itu hafal ini, mereka itu tahu ini, mereka punya ilmu. Tetapi kita lihat dia tidak bisa beramal, tidak punya kemampuan untuk beramal. Jangankan orang, ya, kalau seandainya kita boleh bermuhasabah, maka kita katakan pada diri kita itu kadang-kadang kita tahu amalan-amalan yang paling utama, ya. Kita sudah punya ilmu, oh amalan ini Masya Allah utama, oh doa di sini dikabulkan oleh Allah. Tapi kita berat sekali untuk melakukannya. Kita susah untuk melakukannya. Artinya apa? Allah tidak memudahkan kita untuk melakukan itu. Allah tidak memudahkan kita untuk melakukan itu. Jadi kita bisa beramal itu bukan karena kehebatan kita. Di sini ada satu bab, namanya bab al-kibir wal ujub. Bab sombong dan ujub. Apa definisi sombong? Nanti kita kembali definisi sombong itu Rasulullah mengatakan begini, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bukan itu hakikat dari kesombongan. Ya, itu definisi syariah. Tapi sombong secara bahasa apa? Dan hakikat kesombongan itu apa? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam apa? Di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskannya pada hadis yang ke-8, hadis yang ke-2, hadis yang ke-35. Itu beliau jelaskan di situ berbagai makna tentang apa? Apa itu hakikat dari kesombongan dan apa perbedaan antara kesombongan dan ujub? Apa perbedaan antara sombong dan ujub? Kenapa? Ini berkaitan dengan amalan manusia yang dengannya dia meraih jannah atau dia tidak meraih jannah. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Naam. Baik. Lalu di sini Al-Imam As-Sabuni mengatakan apa? Kemampuan manusia dalam melakukan ibadah, amalan, ketaatan, keikhlasan dan seterusnya itu semata-mata karena Allah mudahkan mereka untuk itu. Seandainya Allah tidak mudahkan mereka, maka mereka tidak akan bisa untuk melakukan itu. Sebagaimanapun kesungguhannya, sebagaimanapun upayanya. Walaupun kita itu berupaya keras untuk beramal, kita bersungguh-sungguh untuk beramal. Seandainya Allah tidak mudahkan kita untuk beramal, kita tidak akan bisa. Jangankan itu, ya. Zikir pagi petang saja yang kita tahu keutamaannya, itu kadang-kadang kita nggak bisa untuk mengamalkannya. Paling kita zikir cuma 2 zikir aja udah selesai. Lalu kita cari-cari dalil, oh kan zikir ini nggak harus semua kan, ya, gitu kan. Akhirnya kita melemah. Kita nggak cari dalil untuk memotivasi kita untuk beramal, tapi kita cari dalil untuk beramal semampu kita aja, yang sedikit-sedikit aja. Nah ini apa? Karena Allah tidak memberikan taufik dan kekuatan kepada kita. Mafhum ya ikhwan? Nah, lalu di sini Al-Imam As-Sabuni membawakan 2 ayat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Pelajaran selanjutnya tentang masalah ini insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Biidznillah taala. Memang waktu makin hari ya, makin sedikit. Jadi kalau sudah umur-umur tua seperti kita ini ya jangan banyak mikir yang aneh-aneh lagi ya. Mikir-mikir beribadah aja. Mikir beribadah, umur sudah tua ya. Jadi ibadah karena waktu ini cepat sekali. Kadang-kadang kita belum sempat ibadah, waktu sudah selesai. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.